Assalamualaikum anak-anak. Kegiatan hari ini kita bersenang-senang bersama bunda-bunda di sini. Yuk kita ikuti kegiatan hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memperagakan atau mempraktekkan berbagai macam jalan, kemudian berlari, dan satu lagi adalah meloncat dan mendarat. Kita mulai dengan jalan cepat. Gerakan melangkah ke depan tanpa terputus hubungan dengan tanah. Jalan serempak. Jalan berbaris secara berkelompok. Jalan di tempat. Stimulasi anak untuk mau mengangkat lutut. Jalan mundur. Melatih feeling terhadap suatu kondisi. Jalan menyamping. Meningkatkan kematangan bergerak. Jalan silang. Jalan menyilang bisa ke depan atau menyamping. Jalan jinjit. Kontraksi dari otot kaki dengan bertumpu pada ujung kaki. Jalan berjingkap. Jalan seperti mengendap-endap. Berlari. Pergerakan kaki yang cepat. Lari dengan rintangan. Letakkan rintangan di lantai dan berlari tanpa menyentuh rintangan tersebut. Duduk selonjor. Duduk dengan kedua kaki lurus ke depan. Duduk jongkok. Duduk tanpa menyentuh lantai dan kedua kaki ditekuk. Tidur telentang. Tidur lurus, pandangan ke atas bisa sambil melakukan permainan imajinasi. Tidur menelungkup dengan posisi kedua kaki lurus. Dikejar dan mengejar. Termasuk kegiatan lari untuk meningkatkan kelincahan dan keberanian mengambil risiko dan sejauh mana seorang anak mampu menandingi kemampuan anak lain. Mendaki adalah menstimulasi anak belajar merangkak sambil mengangkat tubuh. Lompat dan Melatih mendarat. kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, dan ketangkasan anak. Demikian tadi gerakan-gerakan yang dapat diikuti oleh anak-anak maupun kita sebagai pendidik. Variasi gerak dasar, melompat, dan mendarat. Melompat ketika mendengar aba-aba tentang arah, ke depan, ke kanan, ke kiri, dan lain-lain. Melompat dengan imajinasi, salah satunya dapat dilakukan dengan menirukan berbagai macam gerakan binatang. Contohnya, melompat seperti kanguru, melompat seperti kelinci, melompat seperti kodok, dan lain sebagainya. Melompat di atas tali atau garis dengan dua kaki atau dengan satu kaki, mengikuti jalur tali tanpa keluar dari jalurnya. Lompatan pertama, melompat dengan dua kaki, tanpa awalan dan tanpa mengayun kedua lengan. Tandai di mana tempat mendarat. Lompatan kedua, tempatkan kedua lengan di belakang, badan lurus, dan ayunkan kedua lengan ke atas depan ketika melakukan lompatan. Tandai tempat mendarat, kemudian bandingkan manakah yang paling jauh, melompat tanpa mengayun kedua lengan atau melompat dengan mengayun kedua lengan. Melompat ke atas untuk meraih benda yang menggantung dapat dilakukan tanpa awalan atau dengan awalan berlari 2 atau 3 langkah terlebih dahulu. Melompat dengan membengkokkan kedua kaki dengan kedua lengan di belakang tubuh, melompatlah sejauh mungkin ke depan dengan kedua kaki diangkat pada saat di udara. Mendaratlah dengan kedua kaki. Melompat dengan satu kaki dengan awalan lari terlebih dahulu. Melompati rintangan rendah dilakukan dengan awalan beberapa langkah terlebih dahulu, kemudian menolak dengan dua kaki, bisa juga dengan satu kaki. Lompat melewati rintangan agak tinggi dan lompat melewati beberapa gawang atau rintangan dilakukan sama seperti lompat melewati rintangan rendah. Hanya saja rintangan yang dihadapi anak lebih tinggi dan lebih banyak. Meniti dan memanjat. Pada tahap awal meniti, anak akan bergerak berdasarkan pola yang sama. Contohnya, seperti meniti jenjang atau tangga.
Pada tahap lebih lanjut, kegiatan penelitian dapat dilakukan seperti memanjat jaring, memanjat tali, memanjat batang besar, dan lain-lain. Langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan panjat tali. Pertama, dari posisi tidur ke duduk, dari posisi berbaring ke berdiri. Selanjutnya, dengan frekuensi latihan yang cukup lama, anak mulai dapat menggantung dan mengayun. Gerakan non-lokomotor. Ayun tangan ke kanan dan ke kiri. Goyangan memutar pinggang ke depan dan ke belakang. Ayun kedua tangan ke atas. Ayun tangan ke depan, bergantian. Ayun kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Ayun tangan ke belakang bergantian. Memutar tangan ke depan. Memutar tangan ke belakang. Gerak lokomotor. Gerak dasar yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, seperti berlari, lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Menggelindingkan bola. Kaki ditekuk, lalu bola digelindingkan. Cara yang kedua, posisi badan menyamping, kaki dibuka, dan melangkah satu langkah ke depan, lalu bola digelindingkan. Melempar. Posisi bola disimpan di depan dada, lalu dilemparkan. Yang kedua, posisi bola disimpan di bawah, lalu dilemparkan. Dan posisi ketiga, bola disimpan di atas kepala dan dilemparkan. Memukul bola. Bola dipukul dari bawah. Dan bola dipukul dari atas. Memantulkan bola. Gerakan dimulai dari menjatuhkan bola yang dipegang, lalu bola itu memantul ke atas dan ditangkap seperti ini. Menyepak. Gerakan dapat dilakukan dalam posisi berdiri pada satu kaki, sedangkan kaki yang lainnya diangkat dan diayun ke depan. Sekali lagi ya, berdiri satu kaki dan diayun ke depan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, selesai. Menangkap bola.
menarik dengan berpasangan. Menarik benda dengan berpasangan. Mendorong dengan benda. Mendorong dengan berpasangan. Dalam mengenalkan gerak dasar berenang pada anak usia dini, guru tidak mengajari anak dengan berbagai gaya terlebih dahulu. Tetapi, yang lebih utama, berikan kesempatan cukup dalam pengenalan terhadap kegiatan bergerak di air. Langkah awal untuk tahap pengenalan air, ajak anak bermain di pinggir kolam terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit, ajak ke kolam yang lebih dalam. Ingatlah untuk selalu menciptakan suasana yang menyenangkan. Latihan ini bisa dikerjakan berulang-ulang hingga mereka rileks dan terhindar dari rasa tegang. Pada teknik pernafasan, ajak anak menahan nafas dan membuang nafas di luar kolam terlebih dahulu. Kemudian, ajak anak mempraktekannya di dalam kolam. Secara berangsur-angsur, celupkan anak ke dalam air agar ia melatih pernapasannya. Selanjutnya, ajarkan anak untuk meluncur di kolam dangkal terlebih dahulu. Latihan ini diperlukan untuk melatih keseimbangan tubuh di dalam air. Untuk mulai belajar terapung, guru bisa mengajari anak dengan melentangkan badan mereka. Atau mintalah anak untuk memegangi tepi kolam sehingga guru dapat membimbing kakinya. Kemudian, pegang tubuh anak, bawa mereka keliling kolam, mintalah anak mengepakkan kedua kakinya. Jika kepercayaan diri dan kemampuan anak sudah semakin meningkat, mintalah anak berenang dalam jarak yang pendek. Guru dapat memanfaatkan pelampung. Teknik dasar berenang pada anak usia dini ini hanya mungkin dapat dicapai dengan waktu dan frekuensi latihan yang cukup lama.